Pembegal sadis di Ogan Ilir yang melukai siswa SMK akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Wulandari, NIM 2105040141. Di sini saya akan memaparkan tentang tindak pidana darat, yaitu pembegalan untuk memenuhi tugas kriminologi. Baiklah, langsung saja. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal diartikan sebagai penyamun atau perompak. Sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merampas di jalan. Jadi, begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan disertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya. Begal berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang. Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kalau kita melihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai lex general, kita tidak akan menemukan definisi tentang tindak pidana pembegalan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, begal termaksud dalam tindak pidana pencurian, khususnya diatur dalam pasal 365 KUHP. Menurut Undang-Undang Pencurian itu dibedakan atas 5 macam, yaitu: berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, begal termaksud dalam tindak pidana pencurian, khususnya diatur dalam pasal 365 KUHP. Menurut Undang-Undang Pencurian itu dibedakan atas 5 macam, yaitu: 1. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. 2. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. 3. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. 1. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. 2. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP. 3. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Selanjutnya, 4. Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP. Dan 5. Kejahatan terhadap badan dan nyawa seseorang semisal penganiayaan dan pembunuhan. Secara umum, konstruksi hukum yang berkaitan dengan begal adalah pencurian. Pencurian dalam KUHP ada 6 pasal yang dimulai pasal 362 hingga 367. Pasal 362 sebagai dasar pencurian bisa diartikan sebagai pengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk dimiliki sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Secara khusus, pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas begal dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain. Begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Sanksi atas pembegalan dalam pasal 365 adalah pidana penjara selama 9 tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi, jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup. Baiklah, demikianlah pemaparan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum aja. Ya. Ya, Pak. KTP tadi Garung, Pak. Ini aja. Lah, aja deh bisa. Siapa? Mana ya KTP-nya sana tadi megang. Ya, ini ada di saya. Ini apa nih? Diamankan HP gua. Jangan kasihan, jangan ada yang mukul. Saya mohon, jangan ada yang mukul. Ya, Pak. Cukup.
kita serahkan aja ke proses hukum. Ya. Ini masuk wilayah mana ini? Ciasem ya. Ciasem. Udah dan ini udah diamankan adanya di posisi nyata tapi yang motoran. Iya. Pak. Kemudian saya nih bunda yang melahirkan, tahu nggak? Susah payah melahirkannya. Kalau orang tua kamu masih sayang, gimana kamu coba? Video seorang ibu menangis di depan pelaku begal yang menewaskan anaknya viral di media sosial. Tampak dalam video tersebut, seorang ibu menangis di depan 3 pelaku begal yang telah tega menewaskan putranya. Ia tak menyangka, putra semata wayangnya, ADR yang berusia 26 tahun tewas dibunuh oleh ketiga pelaku tersebut pada tanggal 4 Oktober tahun 2022 lalu. ADR tewas setelah mengantar penumpang di kawasan pergudangan Marunda pada malam hari. Pelaku tak lain adalah penumpang yang memesan jasa korban, ADR pada saat itu. Dikutip dari Kompas.com, jasad ADR ditemukan di perairan Muara Tawar Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat oleh jajaran Subdit Gakum Ditpolairut Polda Metro Jaya. Polisi akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku berinisial AU alias B, 19 Mi alias E alias B, 24, MF alias D, 18. Di hadapan pelaku, ibu korban terlihat menangis dan memarahi para pelaku. Bahkan ibu korban menyebut pelaku memiliki hati iblis karena tega merampas nyawa sang anak. Video tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun @andreli_48 pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Sambil menangis, ibu korban berani menatap mata pelaku. Dikutip dari tribunnews.com, tersangka AU memiliki beban utang. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Indriwieni Panjiyoga mengatakan AU mengincar kendaraan roda 4 milik korban ADR untuk dijual kembali. Untuk melakukan aksinya, AU pun coba mengajak 2 pelaku lainnya yakni Mi alias E alias B dan MF alias D. Keduanya, kata Panjiyoga, diiming-imingi pelaku AU untuk membagi rata hasil penjualan mobil jika berhasil membegal korbannya. Namun belum sampai berhasil menjual hasil barang rampasannya itu, ketiga pelaku sudah terlebih dahulu dicinduk aparat kepolisian. Polisi disebut Panjiyoga berhasil mengidentifikasi ketiga pelaku berdasarkan keterangan dari masyarakat dan memancing para pelaku ketika ingin menjual barang rampasan. Kalau kamu mau mobil silahkan ambil, tapi nggak gitu caranya. Maksud kamu tuh apa? Sekarang saya sendiri, nggak ada siapa-siapa. Saya sudah tentara di sini, tahu nggak? Gimana perasaannya? Cita-citanya besar, tahu nggak? Kamu dengan enak banget kamu mau menghabisi anak saya begitu saja. Gimana perasaan kamu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.